karena empu ini nggak mau lagi buat kujang, karena kan kujang ini adalah simbolis pusaka dari kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ini kan lambangnya kujang. Kalau rajanya sendiri memiliki kujang bermata 9, adapun putra mahkota memiliki kujang bermata 7. Jadi simpu ini, buat apa saya buat kujang lagi? Kan Pajajaran udah nggak ada memerintah lagi. Adapun ada yang menyuruh empu ini membuat kujang, punya nggak mau. Karena cuma Pajajaran aja yang punya kujang gitu. Simbolis kujang ini cuma kerajaan Pajajaran aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Iqbal dari Pakuan Pajajaran Channel. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita. Ya intinya kita sama-sama belajar aja sih tentang sejarah. Cerita kali ini tentang kota Pakuan setelah runtuhnya kerajaan Pajajaran. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Oh ya, buat sahabat sedulur, para sahabat Pakuan Pajajaran Channel yang ingin menceritakan sejarah daerahnya masing-masing di Tatar Pasundan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau via DM di Instagram saya yang ada di bawah deskripsi ini. Nah, jadi guys, dari beberapa sumber yang saya baca dan saya pelajari tentang runtuhnya kota Pakuan dari ibu kota kerajaan Pajajaran tersebut pada masa pemerintahan Eyang Prabu Ragamulya Surya Kencana dari tahun 1567 Masehi sampai dengan 1579 Masehi. Memang perang ini perang besar ya yang pernah terjadi di kerajaan Pajajaran sehingga mengakibatkan kerajaan Pajajaran ini runtuh akibat serangan dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Panembahan Maulana Yusuf dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana dari kota Pakuan menuju Istana Surosowan di Banten. Tapi sebelum Eyang Ragamulya Surya Kencana, ya mungkin bisa disebut moksa lah ya gitu. Eyang Prabu Ragamulya ini memerintahkan 4 Kandaga Lante, yang dimana 4 Kandaga Lante tersebut adalah Eyang Jayaperkasa, Eyang Dipati Wirajaya, Eyang Gondanghapa, dan Eyang Pancarbuana. Eyang Prabu Ragamulya memerintahkan kepada 4 Kandaga Lante tersebut untuk memindahkan mahkota Binokasi Sangyang Pake dari kerajaan Pajajaran menuju ke kerajaan Sumedang Larang, sehingga secara otomatis kerajaan Sumedang Larang menjadi penerus atau ahli waris dari kerajaan Pajajaran. Dengan dilantiknya atau dinobatkannya Eyang Prabu Gesan Ulun atau yang biasa dikenal dengan Pangeran Angka Wijaya, Pangeran Kusumadinata II, 4 Kandaga tersebut mengabdi kepada Keraton Sumedang Larang dari tahun 1579 hingga 1601 Masehi. Selama 4 Kandaga Lante tersebut mengabdi kepada Keraton Sumedang Larang, tentunya ada orang-orang Pajajaran yang ikut dengan 4 Kandaga Lante tersebut untuk menjadi abdi kepada Keraton Sumedang Larang. Nah, kita kembali lagi ke kota Pakuan. Kota Pakuan ini selama kurang lebih 100 tahun lah nggak ada orang atau nggak ada penghuni di kota Pakuan tersebut, karena memang ya kerajaannya udah nggak ada, pemerintahannya juga udah nggak ada, siapa yang mau tinggal di situ gitu kan. Daripada istilahnya membahayakan karena nggak ada pemerintahan, lebih baik ya udah memisahkan diri. Kan ada yang disebut itu wangsit, untuk ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, itu diperintahkan oleh rajanya untuk menempati tempat tinggalnya yang baru. Nah, jadi selama 100 tahun itu kota Pakuan memang benar-benar kosong. Jadi hutan rimba aja gitu, jadi hutan belantara, nggak ada sama sekali penghuni. Ya memang ada mungkin ya penghuni beberapa orang, tapi nggak seramai kayak dulu di kota Pakuan. Nah, jadi setelah kota Pakuan ini mengalami sunyi, sepi, tidak ada penghuni selama 100 tahun lebih,
Datanglah seseorang dari Eropa, dari bangsa Eropa, bangsa Belanda lah bahasanya gitu. Mereka ingin tahu tentang kerajaan Pajajaran, bekas-bekas peninggalan kerajaan Pajajaran yang bernama Scipio. Scipio ini bersama para prajurit-prajuritnya datang ke kota Pakuan untuk melihat suasana Pakuan seperti apa, dan ternyata dia ke sana itu hanya melihat beberapa ya peninggalan-peninggalan seperti kayak batu-batu, terus juga kayak batu apa sih namanya? Kayak batu lingga gitu, batu tulis, terus juga jalan bebatuan, pohon-pohon tanpa ada orang di situ ya. Bahkan dia mengatakan Scipio ini dia datang ke batu tulis ini diterkam banyak harimau di daerah batu tulis karena nggak ada penghuni sama sekali di sekarang itu menjadi daerah komplek batu tulis. Nah setelah itu ada juga penjelajah yang datang untuk menelusuri tentang peninggalan kerajaan Pajajaran yang bernama Abraham van der Beek. Lalu ada juga Tom Pires. Tom Pires ini sebetulnya dia udah datang ke tanah Sunda pasca Pajajaran ini masih berdiri, Pakuan ini masih diperintah oleh raja-raja Pajajaran. Dan setelah itu ada juga Sir Stamford Raffles dari Inggris yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Beliau juga mencari tahu tentang sejarah atau tentang peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Nah, sahabat sedulur, kita balik lagi ke pasca kerajaan Pajajaran runtuh. Orang-orang Pajajaran ini pada mencar-mencarkan, ada yang ke sini, ada yang ke situ, dan ada yang kemana juga gitu. Terus para empu-empu juga udah nggak mau lagi buat kujang. Ya buat istilah katanya, buat apa sih buat kujang? Ya karena nggak ada lagi kerajaan Pajajaran, udah nggak ada pemerintahan Pajajaran itu. Ya udah jadi empu-empu ini cuma ngebuat istilahnya sesuai dengan daerah-daerah tempat yang mereka tinggali aja. Kayak tinggal di Jawa dia membuat keris, kayak di Cirebon dia membuat keris, atau di mana membuat pusaka-pusaka yang sesuai dengan daerahnya. Karena empu ini nggak mau lagi buat kujang, karena kan kujang ini adalah simbolis pusaka dari kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ini kan lambangnya kujang. Kalau rajanya sendiri memiliki kujang bermata 9, adapun putra mahkota memiliki kujang bermata 7. Jadi simpu ini, buat apa saya buat kujang lagi? Kan Pajajaran udah nggak ada yang memerintah lagi. Adapun ada yang menyuruh empu ini membuat kujang, punya nggak mau. Karena cuma Pajajaran aja yang punya kujang gitu. Simbolis kujang ini cuma kerajaan Pajajaran aja gitu. Sahabat sedulur, kita kembali lagi ke cerita Kota Pakuan di masa penjajah Belanda atau VOC. Jadi Kota Bogor ini kan dulu dinamai oleh orang Belanda itu Buitenzorg, yang artinya aman, tentram, damai, dan tanpa kecemasan. Karena memang Kota Pakuan ini atau Kota Bogor memiliki hawa yang sejuk, banyak pepohonan-pepohonan. Jadi orang Belanda ini betah tinggal di Bogor. Jadi dinamai Buitenzorg. Terus sampai ngebuat istana Bogor kan oleh Gustav Baron van Imhoff untuk sebagai tempat beristirahatan di Buitenzorg atau di Bogor. Nah, setelah beberapa peninggalan kerajaan Pajajaran ini ditemukan, diberitahukanlah sisa-sisa kerajaan Pajajaran ini kepada jenderal-jenderal besar di Belanda, dan akhirnya kerajaan Pajajaran ini dikenal sampai ke bangsa Eropa. Karena sebelumnya juga memang Pajajaran ini pernah bekerja sama ya dengan bangsa Portugis di masa pemerintahan Prabu Surawisesa. Bahkan ada sebuah prasastinya di Jakarta, yaitu Prasasti Padrau. Nah, sahabat sedulur, dua ikatan perjanjian antara bangsa Portugis dengan kerajaan Pajajaran ini, dari Portugis mengirim besi, kain katun, dan sebagainya. Dari Pajajaran mengirim lada. Berarti kan Kota Pakuan ini sudah dikenal sejak lama banget ya, udah ratusan tahun di bangsa
Eropa. Seiring perjalanannya waktu, seiring perkembangannya zaman, Kota Bogor semakin maju, semakin modern, dan semakin berbudaya. Bahkan banyak orang-orang yang berkunjung ke daerah Bogor ini untuk bertujuan terutama ingin tahu sejarah dan ingin berkunjung ke tempat wisata-wisata di daerah Bogor. Nah, sahabat sedulur, mungkin sampai di sini aja cerita kita tentang belajar sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kelebihannya. Saya Iqbal Firmansyah dari Pakuan Pajajaran Channel. Oh ya, buat kalian yang menyukai video ini jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.